Nah, oke, kembali lagi bersama saya di Moviela, dan kali ini saya ada informasi yang sangat menarik sekali kepada pemirsa untuk kita ulas bersama, untuk kita bahas bersama pemirsa. Nah, tetapi sebelum ke pembahasannya, dan mari kita simak terlebih dahulu pemirsa terkait dengan penjelasan dari Bang Hasan Nasbi yang menjawab semua tuduhan tudingan dari lawan politik Pak Jokowi yang sangat gencar-gencarnya akhir-akhir ini menyerang Pak Jokowi. Ya, mari kita simak terlebih dahulu pemirsa. Ini sangat luar biasa sekali. Mengatakan kecewa dengan Pak Jokowi. Bahasa lugasnya seperti itu. Dalam bahasa yang sedikit agak ribet, Abang mengatakan gini, kenapa Pak Jokowi berubah bahkan pada 1 tahun terakhir, bahkan pada saat legasi yang hebat itu bisa dipertahankan. Beberapa narasumbernya itu sangat ekstrim. Di tempat saya ini, di forum saya juga, Pak Mahfud itu pada podcast yang terakhirnya itu, kebetulan kami collab itu, bahkan sudah mengatakan bahwa Pak Jokowi harus bertanggung jawab total pada semua kerusakan ini. Saya sejujurnya menjadi sedih ya. Di satu sisi kita menghargai apa yang telah dilakukan oleh Pak Jokowi. Pak Jokowi menciptakan banyak prestasi juga, terkhusus sekali infrastruktur. Sekedar mengingatkan bro, coba sampaikan kepada kami. Anda harus memitigasi nantinya ini seperti apa? Ya, kalau saya sih memang posisinya orang-orang yang keberatan tadi itu, orang-orang yang melihat ini harus tanggung jawabnya Pak Jokowi ini. Itu mungkin sebenarnya orang-orang yang juga perlu ikut tanggung jawab, Bang. Ya harus fair dong, Bang. Misalnya cuma 1 tahun dia terakhir sama Pak Jokowi, kemudian yang salah cuma 1 tahun terakhir, 9 tahun terakhir nggak ada salah gitu. Dia juga harus fair dong. Ada orang yang 9 di antara 10 tahun Pak Jokowi, 9 tahun dia sama-sama Pak Jokowi. 9 tahun dia ikut berkuasa. Terus tiba-tiba yang salah cuma 1 tahun terakhir. Yeah. Dan kemudian mereka merasa bahwa mereka bukan bagian dari Jadi kalau ada prestasi, ayo kita klaim prestasi itu sama-sama. Karena mungkin Anda lebih panjang bersama Pak Jokowi dibandingkan saya nih. Saya baru 2 bulan bersama Pak Jokowi resmi. Jangan kemudian merasa sok suci. Kalau ada prestasi, klaim ini sama-sama prestasi ini. Tapi kalau ada masalah juga, ini masalah yang harus kita tanggung sama-sama. Kan nggak mungkin Pak Jokowi tanpa kelemahan. Ada yang achieve, ada yang tidak achieve. Bisa aja Bang. Ada yang sudah selesai, ada yang masih harus dilanjutkan. Bisa aja. Tapi itu masalah kita sama-sama. 9 tahun mereka bersama Pak Jokowi, terus tiba-tiba Pak Jokowi harus tanggung jawab sendirian terhadap apa yang menurut mereka ini jadi masalah. Jika kemudian logikanya dibangun bahwa 9 tahun itu Pak Jokowi excellent, terus tiba-tiba 1 tahun terakhir tetapi satu tahun kemudian Pak Jokowi merusak apa yang telah dia bangunnya sendiri pada beberapa bagian yang sudah kita diskusikan, itu nggak bisa diterima juga logika itu. Merusak itu definisi mereka karena bertentangan dengan maunya mereka atau gimana Bang? Enggak, seperti yang kita kan bahas tadi soal hukum gitu, misalnya gitu. Iya, kalau misalnya gabung ini, tapi misalnya Mas Gibran jadi cawapresnya Ganjar misalnya, dengan putusan MK yang sama. Dan kemudian menang. Menurut orang-orang itu rusak. Makanya saya bilang ini perdebatan relatif sekali Bang. Nggak bisa dikasih dengan judgement moral. Saya nggak pernah terima judgement moral dalam politik Bang. Ini pertarungan kepentingan, kita harus fair itu. Politik kan pertarungan kepentingan. Kenapa Anda menolak judgement moral dalam politik? Tidakkah itu sesuatu yang sangat kecuali beradab? Sifatnya universal Bang. Ini nggak universal. Kalau misalnya sama-sama mereka itu oke, nggak sama-sama mereka itu nggak oke. Makanya saya bilang orang-orang yang mungkin hadir di meja abang ini, kemudian mereka bilang Pak Jokowi harus bertanggung jawab atas semua ini, 9 tahunnya minimal mereka juga harus ikut tanggung jawab. Saya baru 2 bulan ini Bang. Harus menjawab semuanya. Enggak, saya enggak komplain soal ini. Tapi buat saya harus fair. Daripada judgement moral lebih baik fairness Bang. Ngelihatnya secara fair aja. Coba putar 360 derajat. Jangan melihat sesuatu dari sudut panjang 45 derajat terus. Sempit sudut berpikir kita. Jadi menurut saya begini. Pak Mahfud, di zaman Pak Mahfud kalau tidak salah Bang, itu di judicial review pasal dinasti di undang-undang pilkada Bang. Dikabulkan sama Pak Mahfud. Tentang? Dulu tuh kan nggak boleh tuh Bang, 1 ke atas, 1 ke samping, 1 itu nggak boleh maju pilkada Bang. Entar dulu. Kebetulan pasal itu saya yang bikin. Nah, di undang-undang pemilu. Iya, undang-undang. Nah, jadi kalau suaminya bupati, istri nggak boleh maju. Anak nggak boleh maju. Ya. Tapi kayaknya masanya Bang Patrialis Akbar itu
Ketuanya waktu itu saya lupa siapa. Tapi waktu itu di masanya Bang Patriali, saya ingat. Iya. Gitu. Karena kami yang bikin. Iya, tapi pasal apa itu satu langkah ke depan. Seingat saya itu Pak Mahfud, Bang. Seingat saya itu Pak Mahfud. Oke, mungkin. Seingat saya itu Pak Mahfud. Itu sekitar 2015 atau 2016. Iya, 2015. Ya. Ataupun misalnya itu bukan Pak Mahfud, Bang. Apakah putusan itu putusan yang cedera? Ini kan digugat oleh anak-anak bupati-bupati yang memuji pilkada, Bang. Lalu saya lengkapi, anak-anak bupati Yang mau maju pilkada. yang merupakan terindikasi dinasti. Ya mau nggak mau kan, pasal itu melarang dia maju karena bapaknya bupati. Betul. Tapi diputuskan oleh MK, nggak ada paman juga pada itu. Jadi tuduhan-tuduhan ini pernah terjadi sebelumnya kok. Dan itu dikabulkan nggak pakai paman juga kok. Jangan yang itu kemudian dianggap fair, yang ini dianggap tidak fair. Kalau itu saya tidak bisa melupakan. Saya luka karena itu. Karena Abang boleh luka, Bang. Abang boleh luka, tapi menurut saya itu keputusan yang fair aja. Iya, karena itu betul-betul seandainya itu tidak dicabut. Karena itu salah satu undang-undang yang saya pernah membuat banyak undang-undang DPR. Menurut saya ini salah satu yang terbaik. Dicabut sama MK. Pusing awak waktu itu kan gitu. Dicabut sama MK. Jadi menurut saya ada banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya pernah terjadi di masa lalu, tapi di masa lalu nggak pernah dipermasalahkan. Hari ini dipermasalahkan. Kemarin soal Gibran, oke? Kemudian di ujungnya hampir lewat tentang undang-undang pilkada itu, yang kemudian terhenti karena gerakan mahasiswa. Saya tentu saja akan mendebat Anda sangat keras kalau kemudian Anda mengatakan itu biasa saja. Kalau tidak ada demo mahasiswa, saya yakin jadi barang itu. Apa jawaban Anda? Ketika ada putusan MK nomor 90, semua orang pengen batalin itu, Bang. Ketika ada putusan MK nomor 70, ini pihak-pihak yang pengen batalin putusan MK nomor 90 mempertahankan supaya putusan MK itu dipertahankan. Begitu nggak kejadiannya? Orang-orang yang sama nih, ketika putusan MK nomor 90 tahun 2020 ini 90 tentang Gibran. tentang Gibran, itu semua orang ini pengen batalkan itu. Tentang Pak Gibran, dia sudah terpilih. Iya, maksudnya pokoknya tentang usia calon presiden, wakil presiden, kalau tidak dimaknai sedemikian, itu semua orang pengen batalin, Bang. Nah, ketika ada putusan MK nomor 70, orang-orang yang dulu pengen ngebatalin ini, pengen ini dipertahankan, Bang. Sama-sama putusan MK. Gini bro, supaya terukur kita punya diskusi, yang kita bicarakan ini tentang mekanisme kemudian bagaimana keputusan itu diambil. Nah, ini kan konspirasi bagaimana keputusan siapa yang membangun konspirasi itu? Iya, semua yang teman-teman yang tidak setuju dengan majunya seseorang bangun konspirasi. Ini diintervensi lah sama paman, ini diintervensi lah sama itu. Buktinya ketika pasal ini digugat dan tanpa ada paman, ketika putusan ini digugat kembali di MK tanpa ada paman, putusannya memperkuat putusan nomor 90. Ini kan putusan ini bukan nggak di judicial review deh, Bang. Begitu dia otomatis jadi undang-undang, dia di judicial review lagi di MK, Bang. Putusan nomor 90 itu. Keluarlah putusan MK dengan hakim tanpa melibatkan paman. Justru menguatkan putusan MK nomor 90. Saya bisa cek loh. Saya agak confused bagian itu. Karena bisa cek loh putusan MK-nya itu. Saya cuma lupa nomornya aja. Ya, digugat lagi nih putusan MK nomor 90 ini digugat lagi ke MK karena udah jadi undang-undang kan? Iya, digugat lagi sekarang. Bukan, waktu masa Pilpres digugat lagi. Diputuskan oleh hakim MK tanpa melibatkan Anwar Usman. Memperkuat itu. Kita apa namanya itu agak banyak sekali masalah yang sedang saya mencoba untuk konfirmasikan ke Bro Hasan sebagai kepala komunikasi presiden. Kita memperdebatkan itu panjang lebar. Ya. Sekarang kita maju selangkah karena waktu terbatas. Menyangkut dengan ini yang agak mengkhawatirkan saya sebenarnya tentang hubungan antara Pak Jokowi dan Pak Prabowo. Ada yang mengatakan sudah mulai ada keributan segala macam. Coba jelaskan ke kami, Bro. Saya berikan ruang kali ini Anda menjelaskan dalam versi istana sebenarnya ada apa? Enggak ada apa-apa kan sebenarnya ya? Atau memang ada apa-apa? Iya, sebenarnya nggak ada apa-apa. Cuman saya memahami ada orang yang punya harapan-harapan ada apa-apa. Ini semua yang sangat baik, semua yang sangat smooth. Bahkan Pak Jokowi memfasilitasi, menyiapkan dukungan-dukungan untuk pemerintahan Pak Prabowo. Menurut saya ini bisa jadi benchmark loh, Bang. Tradisi peralihan kekuasaan di Indonesia belum pernah seperti ini. Ketika presiden yang mau selesai menyiapkan kebutuhan presiden berikutnya. Ini pertama kali, Bang.
Kalau ini berlanjut lagi 5 tahun, 10 tahun lagi, ini bisa jadi tradisi yang bagus nih. Nah, terus orang, ya mungkin adalah beberapa kalangan yang berharap ada apa-apa, kemudian membangun sebuah teori begini-begini. Yang paling dahsyat itu menurut saya ketika di acara Rapimnas Gerindra. Kita nonton itu. Kan kelihatan gestur, kelihatan ekspresi, kelihatan bagaimana cerianya mereka berdua, bagaimana mereka berdua bertukar pujian, dan menurut saya itu bukan pujian yang dibuat-buat. Oke. Itu kan sebenarnya mau ditutupi pakai apa? Mau ditutupi pakai apa? Gini, kalau ada perbedaan, Bang, saya sama Abang nggak pernah musuhan, nggak pernah bertengkar, tapi kita pasti ada perbedaan kan, Bang. Yeah. Beda dua manusia itu pasti ada perbedaan. Tapi ini bukan hal-hal yang prinsipil. Karena presiden yang sekarang itu betul-betul dengan tulus, dengan ikhlas menyiapkan fondasi buat presiden berikutnya. Bahkan anggaran, Bang, untuk tahun 2025 mungkin baru kali ini anggaran prioritas presiden berikutnya disiapkan oleh presiden hari ini. Udah dimasukin. Yang kemarin 8 program prioritas itu disiapkan. Dulu Pak Jokowi ketika dilantik kosongan, Bang. Yeah. Maksudnya program prioritasnya belum ada di tahun 2024 itu belum ada di tahun 2014 belum ada. Nah, kalau 2014 itu di tangan saya. Abang sadar kan di tim transisi Sama sekali kosong kan gitu. Kosong. Karena ini nggak kosong. Oke. Bahkan program prioritasnya Pak Jokowi ini, misalnya IKN, dikasih bottom line aja dulu. Makanya orang suka berteori, ini IKN tidak akan dilanjutkan. Kenapa? Anggarannya cuma 100 sekian miliar. Padahal ini Pak Jokowi siapin semuanya ya? Pak Jokowi siapkan semuanya kecuali IKN tuh dikasih bottom line aja, Bang. Seperti apa anunya? Iya 165 miliar atau apa, kan padahal anggarannya pasti triliunan. Jadi itu bottom line aja supaya bisa jalan dulu. Nanti ketika Pak Prabowo dilantik, Pak Prabowo punya BA-bun kan, Bang. Jadi dia nanti akan tentukan ini berapa yang mau dia kasih untuk pembangunan IKN. Ruangnya di Pak Prabowo nanti. Berarti tahun anggaran depan? Ya. Oh, oke. Gitu. Jadi tahun 2025 nanti Pak Prabowo yang tentukan pembangunan IKN jumlahnya berapa. Nggak di fait accompli sama Pak Jokowi, Bang. Ini kan indah, Bang. Oke. Coba bayangkan kalau Pak Jokowi bisa aja kan, Bang, tiba-tiba fait accompli misalnya. Pokoknya pembangunan IKN saya gedein deh. Oke. Pembangunannya Pak Prabowo biar Pak Prabowo yang tentukan belakangan. Ini enggak. Program prioritasnya Pak Prabowo dikasih semua, Bang. Dikasih anggarannya semua, itu diutamakan. Pembangunannya Pak Jokowi yang mau dilanjutkan dikasih bottom line aja. Biar nanti Pak Prabowo yang ngasih berapa yang harus ditaruh di situ. Indah sekali sebenarnya. Terus orang mikir ada masalah, Bang. Ada jarak, ada pertengkaran. Menurut saya ini terlalu dibuat-buat. Kalau sebagai sebuah harapan dari orang yang hari ini pengen melampiaskan unek-unek, melampiaskan sakit hati, ya silahkanlah. Tapi kalau dari saya mau mengatakan ini transisi yang luar biasa. Enggak. Nah oke, mungkin saya rasa cukup pemirsa terkait dengan penjelasan Bang Hasan Nasbi terkait dengan polemik atau tudingan-tudingan lawan politik Pak Jokowi yang selalu dilayangkan kepada Pak Jokowi. Ini sangat luar biasa sekali jawaban dari Bang Hasan Nasbi sebagai Menteri Komunikasi Kepresidenan. Ya seperti apa pemirsa, komentar kalian tulis di kolom komentar, dan sekali lagi udah pemirsa jangan lupa tekan tombol subscribe-nya biar kalian juga tidak ketinggalan informasi-informasi terbaru dari channel ini. Dan salam demokrasi dan salam NKRI.